Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya kepada kita semua. Yang saya hormati dosen manajemen lintas budaya yaitu Bapak Kal Fajrin Kurniaji MM MBA. Izinkan saya Hasbullah selaku mahasiswa manajemen kelas MN 20I bersama kedua rekan saya yaitu Riki Septian dan Rizky Maulana Hamid yang akan memaparkan mengenai salah satu materi yang kami pahami di mata kuliah manajemen lintas budaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai lingkungan multikultural. Baik, langsung saja ke pengertian multikultural. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang dapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata kunci dari multikulturalisme adalah pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini sering merupakan kembalikan dari kedua kata tersebut. Oleh karena itu, pendekatan multikultural tidak benar-benar didasarkan pada milik suatu budaya tertentu atau milik suatu kenyataan, tetapi pada penilaian dan penilaian perbedaan nilainya terletak pada kenyataan bahwa keragaman budaya bukanlah penentu perpecahan bangsa, tetapi diharapkan menjadi bumbu kehidupan sebagai perekat di berbagai negara di dunia. Nah, selanjutnya multikultural di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat yang sangat kompleks dan beragam. Masyarakat dengan keragaman tersebut disebut masyarakat multikultural. Multikulturalisme ketika kita memandang masyarakat sebagai sekelompok orang yang hidup dan bekerja sama cukup lama untuk mengatur diri mereka sendiri dan menganggapnya sebagai entitas sosial atau lington dengan batas-batas yang jelas. Konsep masyarakat yang terkait sangat diperlukan, artinya pemahaman yang mendalam untuk membantu kita memahami apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Dalam konsep multikulturalisme terdapat keterkaitan yang erat antara terbentuknya masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika dengan terwujudnya budaya nasional yang berpersatukan negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Multikulturalisme dapat terjadi di Indonesia karena beberapa alasan, diantaranya yaitu yang pertama letak geografis Indonesia, perkawinan campuran, dan iklim. Pada dasarnya masyarakat multikulturalisme adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok etnis yang berbeda, masing-masing dengan struktur budaya yang berbeda. Dalam hal ini masyarakat multikultural tidak homogen, tetapi memiliki karakteristik yang heterogen. Pola hubungan sosial antar individu dalam masyarakat yang toleran dan menerima kenyataan bahwa mereka hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, dalam masyarakat multi etnis sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat. Menurut C.W. Watson 1998 dalam bukunya Multikulturalisme berbicara tentang orang-orang di negara-negara, wilayah,
dan bahkan di lokasi geografis yang terbatas seperti kota dan sekolah. Nah, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ricky Septian. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh Hasbullah tentang multikultural, yaitu penyebab terciptanya masyarakat multikultural. Di Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman ras, etnis, suku ataupun agama menjadi karakteristik tersendiri. Sebagaimana bangsa Indonesia yang unik dan rumit karena kemajemukan suku, bangsa, agama, bangsa dan ras. Masyarakat multikultural Indonesia adalah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkaca dari masyarakat bangsa Indonesia, kita akan mempelajari penyebab terbentuknya masyarakat multikultural. Faktor penyebab terciptanya masyarakat multikultural ada 5. Yang pertama adalah faktor geografis. Faktor geografis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, dan sebagaimana kebiasaan suatu masyarakat, maka dalam daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Budaya asing mempunyai pengaruh besar yang penyebab terjadinya multikultural. Karena biasanya masyarakat yang sudah mengetahui budaya asing itu sendiri, mindsetnya akan berubah sesuai budaya asing yang mereka pelajari. Yang kedua, kondisi iklim. Sama halnya dengan letak geografis, kondisi iklim ini mempunyai pengaruh besar juga. Contohnya di Indonesia yang mempunyai iklim tropis yang mempunyai dua musim, sedangkan di Eropa atau di Amerika sana mempunyai subtropis, yaitu 4 musim. Setiap musimnya itu memiliki multikultural berbeda-beda. Yang kedua, keanekaragaman suku bangsa. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa yang banyak, sehingga bangsa Indonesia hidup dan berkembang di berbagai tempat dan wilayah di Indonesia. Kita bisa membayangkan apa jadinya apabila masing-masing suku bangsa itu mempunyai karakter, adat, istiadat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Yang kedua, agama. Agama sendiri mempunyai pengaruh besar terhadap multikultural. Contohnya seperti agama Muslim yang mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan agama yang lainnya. Contohnya pada hari raya, agama Muslim mempunyai 2 hari raya besar, sedangkan di agama-agama lain mungkin hari besarnya ada banyak juga. Nah, itu adalah 5 faktor penyebab terjadinya multikultural yang terjadi di Indonesia sendiri. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Rizky Maulana Hamid. Terima kasih. Saya Rizky Maulana Hamid akan melanjutkan pembahasan daripada tadi yang telah dijelaskan oleh Ricky Septian. Budaya dan lingkungan global. Budaya tersendiri adalah suatu kebiasaan atau cara hidup berkembang individu atau suatu kelompok. Dan lingkungan global yaitu lebih luas lagi mengenai budaya atau kebiasaan masyarakat tersendiri. Pemahaman lintas budaya melalui kontak antara individu dan kelompok adalah sebuah sejarah yang tercatat. Orang-orang di semua generasi dan waktu memilikinya bepergian ke negeri lain untuk berdagang, mengajar, belajar, menetap, bertukar pikiran, dan menaklukkan orang lain. Mereka mengubah gaya hidup karena kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, dan status sosial budaya. Orang jauh lebih terpusat pada minat dan tujuan mereka saat ini menjadi penyebab kemajuan ilmu pengetahuan dan terobosan teknologi dalam transportasi dan komunikasi. Sarjana, penjelajah, pelancong, petualang, pengungsi, pedagang, misionaris, dan wisatawan terpapar dan berkomunikasi dengan budaya lain secara langsung melalui informasi multidimensi realitas maya.
inilah wajah nyata peradaban manusia saat ini. Jadi pertukaran budaya sekarang lebih pesat karena adanya pengetahuan dan perkembangan teknologi. Misalnya kita melalui gadget, dengan membuka gadget, di situ juga adalah suatu budaya. Kegiatan orang lain kita bisa menirunya melalui internet ataupun yang lainnya, aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah bisa dilihat melalui gadget atau HP. Ini adalah suatu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jadi untuk lingkungan budaya dan lingkungan global ini sangat gampang untuk dilihat oleh kita semua, khususnya kaum milenial di saat ini sangat bisa untuk meniru apa saja kebiasaan orang lain dilakukan, dari mulai adat istiadat, kebiasaan tata krama dan yang lainnya. Intinya kita sebagai generasi milenial harus bisa melihat mana budaya yang negatif dan mana budaya yang positif. Untuk selanjutnya, pembahasan model konseptual dasar masyarakat. Masyarakat bersifat dinamis. Dinamis di sini berarti masyarakat mempunyai sifat berubah-ubah. Karena semua individu dan organisasi senantiasa bergerak dan berinteraksi untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, istilah masyarakat dari perspektif sosiopolitik, sosial dan politik pada dasarnya berarti memahami kapan seseorang berbicara tentang bangsa dan peradaban yang dinamis dan hidup. Ada 8 konsep mendasar yang saling terkait membentuk abstrak masyarakat yang dinamis, yaitu manusia, budaya, institusi, objek material, pengetahuan dan teknologi, agama, intelektual, potensi, pemerintah. Nah, di 8 ini adalah keterkaitan membentuk masyarakat yang dinamis, yaitu yang berubah-ubah, karena masyarakat tidak sangat berpengaruh untuk gampang terpengaruh dalam suatu budaya. Jadi di sini salah satunya budaya. Budaya di sini sangat berpengaruh karena kenapa? Di Indonesia banyak sekali budaya keanekaragaman. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak dan yang lainnya. Itu sangat berpengaruh dalam masyarakat, bakal berubah-ubah. Yang keduanya ada, kita ambil contoh sampel agama. Di agama ini mungkin kita ada 6 agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen. Mungkin di sini ke-6 agama di sini sangat berbeda-beda budayanya. Pertama, di Konghucu ada Imlek. Imlek di sini budayanya kan beda lagi. Dan untuk Islam tersendiri yang mayoritas di Indonesia memiliki hari raya 2 kali dan banyak lagi hari besar Islamnya. Di sini juga berpengaruh untuk perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, keterkaitan ke-8 ini sangat berpengaruh dalam masyarakat. Kelompok masyarakat, ada 2 kelompok masyarakat. Satu kelompok primer dan kedua kelompok sekunder. Kelompok utama terdiri dari anggota keluarga, keluarga inti, orang tua, tunggal, besar, campuran, dan homogen. Untuk kelompok masyarakat sekunder adalah masyarakat formal dan informal, warga negara dan penduduk suatu bangsa yang berkumpul dan hidup bersama dengan politik, budaya, tujuan ekonomis, emosional, atau serupa. Jadi untuk
warga informal yang tadi untuk masuknya yang budaya tujuan ekonomi itu adalah informal. Warga negara formal atau penduduk bangsa dapat terdiri dari kelompok orang yang berbeda seperti kelompok tugas komando, kelompok kerja, kelompok profesional, kelompok pertemanan, kelompok etnis, dan lain-lain. Untuk kelompok formal tadi bisa kita ambil contoh ketika TNI bertugas, itu adalah kelompok formal masuknya. Jadi sekian dari saya untuk konseptual dasar masyarakat. Mungkin dari saya sekian. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.